Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu lil alamin rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan takunu lana nuran min kulli dhulmah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah haitsu qala al-maula jalla wa ala fi muhkami kitabih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang jemaah rahimakumullah, kita mulai dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh rangkaian nikmat dan karunia-Nya dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada suri teladan kita sepanjang masa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa selalu mencintainya, berselawat kepadanya, diiringi dengan ikhtiar untuk mengikuti segala apa yang menjadi petunjuknya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga dengan demikian kita memperoleh syafaatnya nanti di hari kemudian, dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul yang mulia di dalam surganya. Sidang jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri dan kepada kita semuanya agar kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah, memperbaiki amal soleh kita di dalam kehidupan ini, menyempurnakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di dalam ibadah yang kita kerjakan, kita ingin meraih pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita meraih pahala ibadah yang sempurna, tentu kita harus melaksanakan ibadah itu dengan cara yang sempurna pula. Maka untuk meraih kesempurnaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah yang kita kerjakan harus dilandaskan atas dasar ilmu. Maka ada 3 jenis ilmu yang harus kita realisasikan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini penting untuk meluruskan niat dan hati kita di saat kita beribadah. Kita tidak memiliki ilmu tauhid, meskipun tata cara ibadah kita benar, maka ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat misalnya, meskipun benar tata caranya, dia mengikuti gerakan-gerakan salat dan bacaan-bacaan salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun jika dikerjakan tidak karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tidak ikhlas, riya misalnya, maka ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Orang yang beribadah hanya mengharapkan pujian dari manusia, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ada 4 konsekuensi buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak pahala sedekahmu dengan engkau menyebut-nyebutnya dan engkau menyakiti hati orang yang menerima sedekahmu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang mensedekahkan hartanya riya,
ingin dipuji oleh manusia. Maka orang yang ibadahnya karena riya, yang pertama batal amalnya, rusak pahala ibadahnya. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah karena riya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia lelah menempuh sesuatu tapi tidak mendapatkan hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekasnya sama sekali, hanya capek yang dia peroleh dan dia tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kemudian berikutnya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Orang yang beribadah karena riya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamathali safwan, seperti sebuah batu yang licin. 'Alaihi turab, di atas batu itu menempel debu atau pasir. Fa asabahu wabilun, lalu seketika Allah turunkan hujan lalu membersihkan debu dan pasir yang menempel di atas batu itu, fatarakahu salda, sehingga batu itu kembali licin seperti semula. Tidak ada lagi bekas debu, tidak ada lagi bekas pasir yang menempel di atasnya. Bersih, tidak berbekas. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak memperoleh kebaikan di sisi Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Karena ibadah yang mereka kerjakan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maka konsekuensi yang ketiga, bagi orang yang ibadahnya riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, maka dia sulit memperoleh hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang kafir. Bukan berarti dia menjadi kafir karena riya di dalam beribadah kepada Allah, tapi dia sama-sama sulit untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika orang kafir sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beribadah karena riya pun sulit memperoleh petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang keempat bagi orang yang ibadahnya riya, Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Di antara karakter orang munafik itu, kata Allah, dia berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha memanipulasi Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menampakkan sesuatu yang dapat menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia tampakkan kebaikan sementara hatinya busuk. Dia tampakkan keimanan sementara hatinya ingkar. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka tidak sadar dengan perbuatannya itu justru mereka menipu dirinya sendiri, dan Allah membuat mereka menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik yang berikutnya, kata Allah, apabila mereka mengerjakan salat, dia salat dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas. Yang ketiga, kata Allah, di antara ciri orang munafik itu riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ini 4 konsekuensi yang harus ditanggung bagi orang-orang yang ibadahnya karena riya, karena tidak bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menanamkan keimanan yang kokoh di dalam hatinya, tauhid yang kuat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tiada bernilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu yang harus kita realisasikan agar kita mampu mencapai ibadah yang sempurna adalah ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini terkait dengan tata cara. Tidak cukup dengan semangat saja, tidak cukup dengan ikhlas saja, tapi harus tahu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu tata cara kita salat, kita harus mengerti tata cara kita berhaji. Karenanya syahadat kita diikat dengan 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, yang pertama. Kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, ini ilmu tauhid. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak boleh kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dapat merusak tauhid dan keimanan kita kepada Allah. Kemudian kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ilmu fikih. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala.
Setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar dengan pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah wajibkan kita salat, Allah wajibkan kita zakat, Allah wajibkan kita berhaji ke Baitullah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tunaikan salat, kerjakan salat, tegakkan salat, dan tunaikan zakat. Al-Baqarah ayat 43. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 196. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perintah itu secara global. Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk menunaikan salat, untuk menegakkan salat, dan Allah tidak merinci di dalam Al-Qur'an bagaimana tata cara kita mengerjakan salat itu. Maka disinilah fungsi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada kita perintah yang global di dalam Al-Quran, lalu Rasul merincinya di dalam hadisnya. Karena di antara fungsi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mufassirul Quran, adalah sebagai pentafsir Al-Quran. Dari mana kita tahu tata cara kita salat? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari fikihnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Dari mana kita tahu tata cara kita menunaikan zakat? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari fikihnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Nabi mewajibkan zakat fitrah kepada kalian, 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bagaimana kita tahu tata cara kita berhaji di Baitullah? Pelajari fikihnya. Ikuti bagaimana Nabi SAW melakukan rangkaian ibadah hajinya. Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, pelajari dariku tata cara berhaji kalian. Maka 2 ilmu ini melengkapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar kita meraih pahala kesempurnaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah artinya apa? Kita mesti mengerti hikmah di balik setiap ibadah yang kita kerjakan, agar ibadah yang kita kerjakan memiliki makna dan rasa. Jangan sampai kita mengerjakan ibadah namun kita tidak bisa merasakan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah itu lantaran kita tidak mengerti hikmah di balik ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita hendak salat, maka pelajari hikmah salat. Kenapa Allah perintahkan kita untuk salat? Orang yang mengerti hikmah salat, maka salat akan menjadikannya menjauhi perbuatan maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Salat yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mencegah orang yang mengerjakan salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang sehabis salat masih bermaksiat? Kenapa orang sehabis salat masih angkuh dan sombong? Kenapa orang sehabis salat masih zalim? Kenapa orang sehabis salat masih korupsi? Karena dia tidak memahami hikmah di balik ibadah salat. Kalau orang paham apa makna salat ketika dia bertakbir Allahu Akbar. Apa artinya takbir Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Maka kita gali hikmah. Apa maknanya Allah Maha Besar? Selain Allah tidak ada yang besar. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan selain Allah, karena selain Allah kecil, yang besar hanya Allah. Maka manusia tidak layak menyombongkan dirinya, manusia tidak layak membesarkan dirinya di hadapan orang lain. Kenapa? Kecil, hina dia. Yang besar hanya Allah. Demikian juga dengan bacaan-bacaan di dalamnya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mesti memahami kenapa Rasul perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Kenapa Allah perintahkan kita dalam Al-Quran. Apa hikmah dibalik setiap ritual ibadah haji? Apa maknanya wukuf? Apa maknanya mabit? Apa maknanya lempar jumrah? Apa maknanya tawaf, sa'i, dan seterusnya? Kalau kita memahami hikmah dibalik setiap ibadah yang kita kerjakan, maka kita akan merasakan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah itu, sehingga
kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan sempurna dan dapat meraih pahala ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان